Hai guys, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Apa Bagaimana Channel. Kita sedang menjelajahi pantai-pantai di selatan jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Pantai yang akan kita eksplorasi kali ini adalah Pantai Tamban. Pantai Tamban terletak di Dusun Tambakrejo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita sekarang sedang berangkat dari Pantai Sendang Biru menuju ke Pantai Tamban. Meskipun sebenarnya masih berada dalam satu desa yang sama dengan Pantai Sendang Biru ini, yaitu di Desa Tambakrejo, dan jika ditarik garis lurus, jaraknya sebenarnya hanya kurang lebih 3 km, tetapi karena untuk menuju ke sana jalannya harus memutar cukup jauh, maka mesti menempuh jarak kurang lebih sekitar 9 km dan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Jika berangkat dari kota Malang, maka ke Pantai Tamban akan menempuh jarak sekitar 69 km. Apabila menggunakan kendaraan bermotor, pantai ini bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam 15 menit perjalanan. Kita memasuki persimpangan ujung paling timur Progres JLS Malang saat ini, tahun 2024. Jika berangkat dari kota Malang, bisa melalui jalan menuju Pantai Sendang Biru. Nanti sekitar 5 km sebelum Sendang Biru, pengunjung bisa berbelok ke arah kiri untuk menuju Pantai Tamban. Di persimpangan jalan yang merupakan ujung jalur lintas selatan Malang saat ini, terdapat sebuah petunjuk arah berwarna hijau bertuliskan Pantai Tamban. Sebagian jalannya telah beraspal dan sebagian lainnya telah dicor. Sebagian besar jalannya mendatar dan hanya sekali-sekali terdapat tanjakan. Nama Pantai Tamban ini mungkin kurang banyak dikenal oleh masyarakat. Nama pantai ini seolah tenggelam di balik popularitas Pantai Sendang Biru. Walau begitu, pantai yang merupakan pantai nelayan ini memiliki pemandangan yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan Pantai Sendang Biru. Pantai Tamban adalah salah satu dari berbagai tempat wisata pantai di Malang yang mungkin tidak banyak dikenal orang. Pantai Tamban sebetulnya lebih mempesona ketimbang Pantai Sendang Biru yang sekarang kondisinya terlalu banyak perahu. Kedua pantai tersebut pun sama-sama menghadap Pulau Sempu. Bedanya dengan Pantai Sendang Biru adalah Pantai Sendang Biru benar-benar tertutup oleh Pulau Sempu, sehingga selatnya lebih mirip sungai besar atau danau. Sedangkan di Pantai Tamban, pengunjung masih dapat menyaksikan panorama laut lepas yang terletak di balik Pulau Sempu yang sebagian berhadapan dengan pantai ini. Nama Tamban memiliki nilai sejarah yang cukup kuat. Tamban dalam bahasa Jawa berasal dari kata tombo, artinya obat. Diberi akhiran an menjadi tomboan dan pengucapannya menjadi tamban. Karena air di pantai ini dahulu pernah menjadi obat bagi 3 orang kiai yang mengawali tinggal di hutan dekat pantai ini pada tahun 1880-an. 3 kiai itu adalah Kiai Ngastowo, Kiai Mangun, dan Kiai Yasir. Sebelum mereka membabat hutan atau babat alas, ketiganya minta izin dahulu kepada Kiai Truono Sumitro, salah satu sesepuh yang tinggal di Desa Suwaru, Kecamatan Gondang Legi. Kini masuknya wilayah Kecamatan Pagelaran. Setelah mendapat restu, ketiganya memulai membabat hutan. Di tengah proses membuka hutan itu, mereka kehausan sampai sakit. Sulit sekali mencari air tawar saat itu. Satu-satunya hanya air yang berada di sungai yang kotor. Mereka pun terpaksa meminumnya. Bukannya rasa haus dan sakit hilang, mulut mereka justru terasa pahit sekali. Akhirnya mereka mencoba untuk meminum air laut di pantai. Anehnya, air laut berasa seperti air tawar, dan sakitnya juga sembuh. Dari situlah mereka menjuluki air di pantai itu dengan air tamban atau air untuk obat. Di sekitar Pantai Tamban ini terdapat sebuah muara yang cukup besar
bernama Kedung Ijo. Letak Kedung Ijo berada di sisi sebelah timur pantai. Airnya bening dan segar, bisa untuk area berenang. Air yang mengalir dari Kedung Ijo menyusuri tebing yang dipenuhi dengan batu-batu raksasa. Karena adanya abrasi laut, sebagian tebing longsor. Banyak batu-batu besar yang jatuh ke kedung ini. Oleh karena itu, di dasar kedung berserakan batu-batu seukuran kambing. Justru keberadaan batu itulah menambah suasana kedung semakin kelihatan natural. Namun di sisi utara kedung masih seperti kolam besar. Ikan-ikan air tawar pun menghiasi kedung ini dan menambah daya tarik pengunjung yang ingin mencari ikan. Untuk dapat menikmati spot ini harus berjalan menaiki dan menuruni bukit. Buat yang hobi memancing, bisa memancing dari atas tebing. Aliran air yang berasal dari kedung menyisir tebing dan menyulap tumpukan bebatuan besar menjadi pecahan bebatuan yang agak kecil akibat abrasi. Tersebarnya banyak bebatuan ini menjadi daya tarik tersendiri. Selesai di sebelah timur, bisa berlari ke sebelah utara kedung. Di sana ada semacam kolam besar yang bisa dimanfaatkan untuk berenang. Demplot NKBR Perhutanan Sosial KTM Sumatera. Apa itu? Jalanan mulai menurun terus dari mulai 100 meter di atas permukaan laut, terus turun lumayan curam. Sini kelihatan dari altitude yang tertera di sebelah kanan layar itu terus menurun. Pastikan rem kendaraan kita berfungsi dengan baik. Ini puncaknya di sini nih, itu Tamban ini harusnya. Ternyata enggak ya. Google mengarahkan kita ke kanan, tapi petunjuk jalan menunjuk ke arah kiri untuk mencapai Bingung kan? pantai Tamban. Kita memilih arah yang ke kiri sesuai dengan petunjuk jalan. Gue disuruh kanan. Rambu-rambunya ke kiri. Rambu-rambunya ke sini. Sampai di titik ini, aspal terlihat banyak yang mengelupas sehingga laju kendaraan lebih tertahan. Mudah-mudahan jalan yang aspalnya terkelupas ini tidak terlalu panjang sehingga tidak menghambat terlalu lama di perjalanan. Di depan kita itu ada bangunan yang bertuliskan GKJW atau singkatan dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Kalau di Indonesia kan berarti Gereja Kristen Jawa Timur. Mayoritas penduduk di sini menganut agama Kristen. Tamban kan.
Perkampungan di pantai dihuni oleh sekitar 50 kepala keluarga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional. Di pantai ini telah tersedia fasilitas penginapan bagi pengunjung yang hendak bermalam. Terdapat beberapa penginapan kayu, yaitu kawasan akomodasi elegan yang berkapasitas 2 orang per kamar. Sedangkan kawasan akomodasi tipe asrama memiliki kapasitas 6 sampai dengan 10 orang per kamar. Total keseluruhan rumah bisa menampung sekitar 150 orang pengunjung. Kawasan penginapan tersebut berada di tengah alam dengan pemandangan yang masih asri. Tiap kawasan akomodasi memiliki keunikannya sendiri-sendiri dan masing-masing dilengkapi dengan beragam fasilitas untuk menunjang segala kegiatan para pengunjung. Di Pantai Tamban ini rencananya akan dibangun sebuah pelabuhan internasional. Kita sudah memasuki area Pantai Tamban. Namun demikian, di loket tidak ada yang menjaga. Harga tiket Pantai Tamban cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp5.000 per orang. Tarif parkir kendaraan Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Jam buka Pantai Tamban 24 jam sehingga pengunjung tidak dibatasi waktu untuk menikmati wisata di sini. Pantai Tamban dilengkapi dengan fasilitas toilet, lahan parkir, musola atau masjid, gereja, kemudian warung makanan dan minuman, dan pasar ikan. Pantai Tamban memiliki suasana yang tenang dan cocok untuk wisatawan yang ingin menjauh sejenak dari keramaian. Wisata Pantai Tamban memang tidak termasuk wisata Pantai Malang Selatan yang dipadati pengunjung. Namun demikian, suasana pantai yang tenang serta hamparan pasir putih kecoklatan di bibir pantai menambah kesan eksotis pantai ini. Karena jarang dikunjungi, lingkungan di wisata pantai ini masih begitu alami, tanpa sampah yang bertebaran di sana-sini, membuat pantai ini sangat layak untuk dikunjungi. Pasir Pantai Tamban berwarna putih bersih sepanjang 1.500 meter dan memiliki bebatuan besar yang bertebaran di sepanjang tepi pantai. Pemandangan pantai ini memanjakan pengunjung yang menyukai keindahan pantai dan pesisir. Pantai Tamban terkenal dengan tipikal ombaknya yang tenang pada saat-saat tertentu. Namun, ombaknya akan berubah sangat ganas dalam waktu yang singkat. Di pantai ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan beberapa pulau kecil dan tebing yang melengkapi pemandangan alam pantai ini. Dari bibir pantai disuguhkan pemandangan indah laut lepas pantai selatan dan berikut beberapa bagian dari Pulau Sempu. Pantai ini juga cocok untuk yang mempunyai hobi camping. Pengunjung bisa berkemah di pantai ini, tetapi harus dengan seizin pihak pengelola. Pengunjung bisa membawa peralatan berkemah sendiri karena pihak pengelola tidak menyediakan penyewaan tenda. Tidak diizinkan berkemah terlalu dekat dengan laut agar tidak terseret ombak. Dengan berkemah, pengunjung bisa menikmati deburan ombak di malam hari, bisa pula menyalakan api unggun. Bisa biasa. Karakter ombaknya unik karena ombaknya itu adanya di sisi yang paling dekat dengan pantai baru timbul ombaknya dan tidak terlalu besar. Masih enak lah. Ombaknya tidak datang dari jauh. Justru di kejauhan itu banyak perahu-perahu yang seperti tidak terkena ombak sama sekali. Terutama yang terhalang oleh Pulau Sempu ini. Di ujung tapi kan sana nggak gede. Sedangkan yang dari arah laut lepas sana itu ada ombak juga, tapi setelah sampai di agak kemari dia hilang, kemudian muncul lagi setelah mencapai bibir pantai. Nggak terlalu narik tuh, terus red biasa aja guys.
Ada beberapa orang yang berenang di sana dan nampaknya memang ideal untuk berenang, bisa untuk berenang. Cuman kalau untuk surfing sepertinya mesti mencari titik yang agak jauh dikit sana. Pengunjung yang menangkap ikan di sore harinya bisa membakar ikan tersebut saat berkemah. Jika tidak ingin memancing, bisa membeli ikan di pasar ikan di area pantai. Jika tidak ingin ribet mendirikan tenda, wisatawan bisa memilih penginapan. Beberapa homestay sudah ada di sekitar kawasan pantai. Memang tidak persis berada di dekat pantai, namun masih di sekitar kawasan wisata ini. Harganya juga relatif murah, mulai dari Rp100.000. Selain itu, di sini para nelayan siap mengantar pengunjung untuk memancing, bermain jet ski, parasailing, diving, snorkeling, dan surfing. Di sekitar pantai juga tersedia lokasi khusus snorkeling dan berenang dengan suhu air yang cukup hangat. Pantai Tamban memiliki panorama alami pantai. Pengunjung dapat menikmati pantai menggunakan perahu yang disewakan. Ada anjing yang pemakan ikan. Di sini pasti anjingnya suka makan ikan. Jika ingin berkeliling pantai ataupun ingin mampir di Pulau Sempu, bisa menyewa perahu nelayan yang mengapung di bibir pantai. Pulau Sempu di depan kita ini, kalau ke sana itu tembus ke Sendang Biru, pantai Sendang Biru yang tadi. Mengingat laut yang ada di pantai Tamban sebagian terhubung langsung dengan Samudra Hindia, maka bisa dipastikan gelombang ombaknya bakal lebih besar dari pantai Sendang Biru yang lepas pantainya tidak terhubung dengan samudra karena tertutup oleh Pulau Sempu. Pada sore hari, banyak muda-mudi datang ke tempat ini untuk ngobrol sambil menunggu matahari terbenam. Pantai Tamban merupakan salah satu tempat favorit untuk memancing. Banyak pengunjung yang datang ke objek wisata ini untuk memancing. Pengunjung bisa memancing di pinggir pantai, tapi jika ingin lebih menantang, pengunjung bisa menggunakan perahu untuk menuju ke tengah laut. Pengunjung bisa menyewa perahu pada nelayan setempat. Harganya bisa dinegosiasikan sendiri dengan pemilik kapal. Kayak sampan baru meluncur ke tengah laut ini. Biasanya nelayan-nelayan tersebut mengetahui mana spot terbaik untuk memancing. Pantai Tamban sendiri pernah menjadi lokasi lomba memancing ultralight. Untuk memancing, pengunjung bisa membawa peralatan memancing sendiri. Tapi jika tidak memiliki alat pancing, bisa meminjam atau membeli di warung yang ada di sekitar pantai. Harganya bervariasi tergantung dari bagus tidaknya kualitas alat pancing tersebut. Tak hanya pesona pantainya yang memiliki daya tarik, Pantai Tamban juga menyimpan kekayaan kuliner yang khas. Di sekitar pantai ada beberapa warung yang menyediakan menu makanan dengan menu andalan berupa ikan bakar. Kita sedang melihat nelayan yang baru berangkat dari bibir pantai menggunakan sampan yang dikayuhnya dengan dayung di kedua tangannya. Satu dayung tapi dipakai dengan menggunakan dua tangan, dan dia menghampiri perahunya atau sampannya yang lebih besar yang ada di tengah laut. Dia nanti akan berpindah ke perahunya yang lebih besar untuk mulai mencari ikan. Itu ada lagi nelayan yang lain yang berangkat dari pinggir pantai menggunakan sampan kecil untuk menuju perahunya yang lebih besar untuk menangkap ikan. Yang tadi dari mana ya? Warna lautnya kurang biru dan tidak hijau juga, agak tercampur dengan warna coklat. Udah dirapatkan
Biasanya yang seperti ini tanda-tanda akan adanya gelombang atau ombak yang kurang bersahabat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini tetap ada dan dapat terus membagikan informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami doakan rezeki Anda berlimpah ruah, serta bahagia lahir dan batin. Ciao.